Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita lanjut pada materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, setelah kita berdoa, gimana nih kabar kalian? Baik? Semangat gak hari ini? Semangat ya, kita ada materi baru nih. Materi yang sangat bagus dan sangat seru banget, ya kan? Apalagi ibu yang menjelaskan, betul tidak? Nah, jadi di kelas ini siapa nih yang berhalangan hadir? Ada nggak? Oh, ada. Siapa? Oh, anak sakit. Sama siapa lagi? Oh, ayah juga sakit. Oh, iya. Selebihnya berarti semuanya hadir ya. Yaudah, kalau begitu ibu absen dulu ya. Lala, Pia, Alvin, Bagas. Oke, berarti semuanya sudah ada semua ya. Sudah komplit, sudah masuk ke dalam kelas semuanya. Nah, jadi langsung aja ya masuk materi. Nah, jadi kita mau mereview materi yang sebelumnya. Kenapa sih kita tuh harus iman kepada malaikat? Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makhluk selalu taat dan patuh kepadanya, supaya mendorong kita untuk mengikuti teladan malaikat dan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga harus tahu peran malaikat itu apa. Ya, nah, peran malaikat itu banyak tugas-tugasnya, seperti mencatat perbuatan manusia, melindungi orang beriman, dan menyampaikan wahyu. Pemahaman ini memperkuat iman kita dan membuat kita lebih sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan menguji kita. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu diawasi, kita tidak sendiri. Yang kedua, yaitu menjadi lebih bertanggung jawab dengan meyakini bahwa malaikat mencatat setiap perbuatan kita. Kita menjadi lebih hati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan, supaya mendorong kita untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anak. Nah, bagaimana sih contoh perilaku malaikat? Ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi contoh bagi kita untuk selalu taat dan menjalankan perintahnya. Malaikat juga selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan manusia. Ya, jadi kita tuh selalu didoakan sama malaikat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita mengulang materi sebelumnya ya, kita mereview ulang ya. Jadi ibu mau tanya nih, tugas-tugas malaikat, kan kemarin udah belajar tentang tugas malaikat. Oke, baik? Bisa kan? Bisa dong. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya apa? Betul, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, disampaikan oleh Jibril. Bagus, pokoknya ibu kasih nilai 100 deh. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa coba? Betul sekali, malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagi rezeki. Itu tugasnya malaikat Mikail. Selanjutnya, malaikat Israfil tugasnya apa? Betul sekali, malaikat Israfil itu tugasnya meniup trompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Selanjutnya, malaikat Israel tugasnya apa? Betul banget, malaikatnya memiliki tugas mencabutnya seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat. Kalau udah waktunya ya pasti dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Selanjutnya yaitu malaikat munkar, tugasnya apa? Betul, malaikat munkar itu tugasnya bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Selanjutnya malaikat nakir. Ya, sama tadi, sama malaikat yang tadi. Tugasnya itu bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur juga. Selanjutnya malaikat raqib. Siapa yang tahu? Iya, betul. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat raqib. Selanjutnya malaikat atid. Siapa yang tahu tugas malaikat atid? Betul, malaikat atid itu pekerjaannya mencatat amal buruk setiap manusia ya, dari balik sampai akhir hayat itu dicatat oleh malaikat atid. Selanjutnya malaikat Ridwan, tugasnya apa? Nah iya, malaikat Ridwan itu memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir, malaikat Malik, tugasnya apa? Malaikat Malik, ya betul sekali, malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu neraka.
juga tentang tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui, 10 malaikat. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hubungan iman kepada malaikat di kehidupan sehari-hari itu seperti apa kehidupan kita. Kalian berada di tempat tersembunyi sendirian. Emangnya iya? Tidak ya teman-teman, kita itu tidak sendirian hidup di sini. Ada yang mengawasi kita, yaitu malaikat Allah. Jadi kita harus hati-hati di setiap segala perbuatan kita, karena semuanya akan ditulis amal baik dan amal buruk kita sama malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa coba tadi? Ya betul banget, itu Raqib dan Atid. Jadi dua malaikat ini yang mengawasi gerak-gerik kita, itu tercatat sangat rapi. Ya, jadi kita harus hati-hati. Semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi ya kita harus berbuat baik ya. Iman kepada malaikat itu bukan sekadar percaya adanya malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti yang kita tadi bicarakan. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu materi tentang hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa hikmah, yaitu yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Jadi kan malaikat itu selalu beribadah, jadi itu tuh mendorong kita agar terus beribadah kepada Allah. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Ya, yang tadi kita bicarakan, gerak-gerik kita itu terawasi oleh malaikat, amal baik amal buruk kita itu tercatat oleh malaikat. Selanjutnya, tetap optimis dalam berusaha. Allah SWT akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Jadi kita nggak boleh putus asa, kita itu harus terus ikhtiar ya, pasti Allah melancarkan jalannya. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki melalui malaikatnya yang ditugaskannya. Jadi kita itu jangan khawatir rezeki kita itu kemana, kita itu pasti mendapatkan rezeki ya, seperti itu. Yang kelima, mendorong meningkatkan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi kita itu harus memperbanyak amal soleh kita supaya kita bisa masuk surga. Nah, selanjutnya itu perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang pertama itu selalu memohon kepada Allah agar diberi hidayah, bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Yang kedua yaitu berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya, kepada Allah untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Jadi kita itu harus percayalah rezeki itu pasti ada dari mana saja karena itu datang dari Allah. Kita sebagai manusia harus ikhtiar. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, yaitu harus dapat mewujudkan adalah selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Jadi kita harus sering berdoa, rajin berdoa, minta semuanya itu sama Allah ya, supaya terkabul sama Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Allah kasih gitu. Yang keempat yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Nah, ini juga merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israil. Kan Israil itu pencabut nyawa, jadi kita tuh harus mengingat lah ya, tidak tahu ajal itu datangnya kapan. Jadi kita selalu berdoa supaya kita diberikan husnul khotimah. Yang kelima yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dilapangkan di alam kubur dan diiringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada munkar dan nakir. Selanjutnya yaitu mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Selanjutnya yaitu cerminan beriman kepada malaikat Atid, yaitu dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tidak baik. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu cerminan beriman kepada Allah malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia yang terakhir ini. Kita harus berdoa agar kita bisa masuk surga, makanya diperbanyak amal ibadahnya. Terus selanjutnya yaitu cerminan beriman kepada malaikat Malik, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Jadi seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Kesimpulannya, iman kepada malaikat adalah meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas-tugas tertentu dan senantiasa taat kepadanya. Iman ini merupakan salah satu rukun iman dalam Islam dan penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dicukupkan materinya, dan jangan lupa dipelajari lagi di rumah supaya lebih paham, supaya lebih hafal lagi tugas-tugas malaikat dan materi yang tadi dipelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.